Timnas Indonesia menerapkan 3-4-3 ya. 3-4-3. Jadi 3-4-3. Di belakang itu ada Jai Ijes, kemudian ada Rizky Ridho, kemudian ada Kevin Perdong. Nah, kemudian di sisi kanan kiri itu ada Marcelino dan juga Ragnar Oratmangun ya kalau tidak salah. Jadi dia mereka dari sisi bermain, dari sisi bermain. Nah itu yang bisa membuat serangan balik itu akan lebih hidup. Oh, saya sendiri masih sedikit ragu ya kalau misalnya filosofi menyerangnya Kluivert itu bisa diterapkan sepenuhnya di timnas Indonesia, karena lawan-lawan Indonesia sendiri itu di zona Asia memang kuat-kuat, apalagi di grup sendiri ini kan grup neraka ya. Tapi saya rasa ya keajaiban itu tetap ada ya di sepak bola. Kita sering mendengar bahwa bola itu bulat ya. Kita harus tetap mengawal ya timnas di bawah asuhan Patrick Kluivert ini untuk 4 pertandingan terakhir. Selamat siang Sobat Lampung Pos, bertemu lagi dengan kita di acara Jebol, Jendela Ngobrolin Sepak Bola di episode kedua. Oke, pada siang hari ini kita sudah ditemani oleh Bung Efran di sini. Bung Efran, tepuk tangan buat Bung Efran. Ada Kak Ricky Marli juga. Jadi pada siang hari ini kita mau ngobrolin tentang taktik yang dibawa Patrick Kluivert untuk diimplementasikan di timnas kita untuk kualifikasi Piala Dunia mendatang ya. Jadi gimana kira-kira Kak Efran, prediksi ataupun kira-kira yang akan dibawa Patrick Kluivert setelah gonjang-ganjing kemarin lewat ini seperti apa kira-kira Kak Efran? Oke. Setelah seminggu ya pemecatan dari pelatih sebelumnya Sintayong, kita mulai move on ya ke pelatih baru ini Patrick Kluivert yang semuanya pasti tahu, supporter Indonesia itu target dari timnas Indonesia sendiri harus lolos Piala Dunia dengan pergantian pelatih ini. Tapi saya ingin nyorotin sebelumnya, ini ada berita terbaru dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Iya. Yang justru malah tidak ada target lolos Piala Dunia untuk Kluivert. Ini saya melihat kok malah ada ketidakkonsistenan ya dari ucapan dari Erick Thohir sendiri untuk target Piala Dunia ini gitu. Karena sebelumnya saya juga lihat Erick Thohir ini juga ada ketidakkonsistenan dengan target di Piala AFF. Sebelumnya dia ngomong Piala AFF nggak ada target, ternyata targetnya ada semifinal. Untuk target Piala Dunia sendiri, Patrick Kluivert itu harus menerapkan filosofi sepak bolanya gitu. Ya, dibawa dari Belanda ya. Dari Belanda. Total football ya. Total football ya. Tadi tentang target yang berubah di tengah jalan ini, mungkin apakah ini sedikit mendowngrade ataupun ekspektasi ya dari publik sepak bola Indonesia yang awalnya memang kita mau lolos Piala Dunia, ini sekarang katanya malah di 10 tahun lagi ya, 5 tahun dari sekarang ini targetnya lolos di situ. Itu sangat mengecewakan juga, termasuk mengecewakan buat kita. Ya. Saya nggak tahu apa statement Erick Thohir ke Kluivert ini yang justru nggak ada target Piala Dunia ini untuk menurunkan tekanan Kluivert sendiri atau seperti apa gitu.
Ya, tapi mungkin kalau menurut saya apapun itu target, saya rasa kita supporter timnas Indonesia ini sudah kadung lah ya, sudah kadung apa namanya melihat timnas ini jauh ke depan gitu ya. Jadi mungkin kita bisa lebih fokus lagi bahwa apa sih sebenarnya yang bisa diberikan dari Patrick Kluivert ini ya ke timnas kita gitu kan, dengan pas waktu untuk konferensi pers pertama dia berbicara bahwa akan memberikan sesuatu ke timnas Indonesia gitu kan, dengan membawa filosofi yang memang selama ini digemari dengan dia gitu kan, total football yang identik dengan formasi menyerang gitu kan, formasi menyerang. Cuma yang menjadi tanda tanya saya adalah bagaimana formasi ini apakah masih nanti mengadaptasi ya dari formasi Sintayong sebelumnya, atau ini berubah drastis gitu. Apakah ini cocok dengan skema ataupun pemain-pemain yang dibawa Kluivert itu sendiri gitu kan? Apakah tidak terjadi shock nanti di situ? Gimana menurut kalau saya sih emang kita melihat bahwa di zaman STY timnas Indonesia menerapkan 3-4-3 ya. 3-4-3. Jadi 3-4-3. Di belakang itu ada Jai Ijes, kemudian ada Rizky Ridho, kemudian ada Kevin Perdong. Nah, kemudian di sisi kanan kiri itu ada Marcelino dan juga Ragnar Oratmangun ya kalau tidak salah. Jadi mereka dari sisi bermain. Dari sisi bermain. Nah, itu yang bisa membuat serangan balik itu akan lebih hidup gitu, karena kita bisa melihat gol Marcelino, 2 gol Marcelino di lawan Arab Saudi itu tercipta dari counter attack, dan itu ada peran Kevin Perdong di situ salah satunya, karena dia ada bermain di sayap gitu. Nah, saya harap tetap seperti itu untuk timnas kita nanti lebih menyerang, walaupun kita melihat Sintayong ini lebih ke serangan balik atau counter attack. Nah, kemudian dari Patrick Kluivert ya mungkin hal yang wajar ya Bung ya. Kalau misalnya ada pelatih baru, kita belum bisa menerka-nerka seperti apa formasinya atau line up-nya. Apakah memang sama sebelum dengan STY atau juga baru, karena kita melihat bahwa si Patrick Kluivert adalah seorang striker murni ya kalau di bermainnya ya. Mungkin dia juga bisa menerapkan itu, termasuk juga ketika dia melatih di Curacao ya, kemudian di klub-klub juga bisa menerapkan pola menyerang, dan kalau tidak salah itu sistem formasinya adalah 4-3-3, jadi lebih ke menyerang murni, full taking, karena ada kemungkinan ada striker utama di situ, ada target man gitu. Cuman kan masalahnya kita belum ada gitu. Target man kita tuh siapa gitu kan? Kita melihat di sini Marcelino juga lebih ke pemain bersayap ya. Jadi dia lebih berlari, kemudian diharapkan bisa mencetak gol gitu. Kemudian kita juga ada Rafael Strike. Nah, dia striker tapi dia bukan target man sepertinya ya. Jadi dia bisa dibilang dia second striker gitu. Karena kalau Rafael Strike ini dribblenya bagus gitu, bagus, pengolahannya bagus. Nah, tapi kan belum bisa menjadi penyerang murni yang memang sepertinya diperankan oleh Patrick Kluivert di zaman dia bermain gitu, terutama di Barcelona dan kemudian di Ajax. Nah, itu memang yang akan dicari gitu. Tapi kan kita nggak tahu siapa nantinya gitu. Benar. Saya kira kalau misalkan seperti sekarang juga kita tidak bisa menambah pemain lagi ya. Istilahnya sudah didaftarkan kan pemain-pemain kita. Jadi memang dengan segala keterbatasan inilah harus dia meracik dengan dengan keterbatasan pemain yang sudah ada ini ya, meracik sesuai dengan formasi 4-3-3. Tapi saya setuju bahwa sosok dari untuk penyerang murni itu memang belum ada yang di skuad kita yang sekarang gitu kan. Kita kan ada Ramadhan Sananta, cuman kan emang sebenarnya kalau di liga kita bagus ya, cuman kan di nasional kayaknya belum teruji gitu. Ya, dan tidak kelihatan ya. Karena memang salah satunya karena memang jarang bermain ya. Mungkin seperti itu ya, tapi kan kalau saya menilainya Ramadhan Sananta bagus, cuman kan dari segi teruji atau jam terbangnya sepertinya emang kurang. Nah, itu ya salah satunya ya
naturalisasi itu tadi. Cuma kan kita nggak tahu kan siapa penyerang murninya gitu kan. Ada infonya si oleh Ramni itu kan ya. Nah, mungkin kita juga nggak tahu apakah dia memang benar-benar jadi striker murni, target man atau seperti apa. Nah, kita kan emang belum tahu itu. Kalau saya sendiri masih sedikit ragu ya kalau misalnya filosofi menyerangnya Kluivert itu bisa diterapkan sepenuhnya di timnas Indonesia, karena lawan-lawan Indonesia sendiri itu di zona Asia memang kuat-kuat, apalagi di grup sendiri ini kan grup neraka ya. Benar. Ada Arab, Jepang, Australia, Bahrain, Cina. Karena jadi untuk permainan sendiri kayaknya harus melihat dari lawannya juga, menyesuaikan lawan yang akan dihadapi ya. Kalau misalnya Jepang nggak mungkin kayaknya kita terapkan strategi menyerang gitu. Benar ya, akan sangat bunuh diri ya istilahnya, kita memang harus beradaptasi juga gitu kan. Cuma saya rasa Kluivert juga tidak perlu gengsi juga untuk memakai hal-hal yang baik yang sudah dibangun oleh STY sebelumnya gitu kan. Karena kan saya rasa ini bukan saatnya untuk coba-coba gitu kan, karena saya pikir untuk formasi dan strategi yang dibawa Kluivert juga tidak bisa diuji coba gitu kan. Sedangkan pertandingan pertama inilah nanti memang yang harus menjadi implementasi dari hal tersebut. Itu sangat berisiko sekali menurut saya untuk coba-coba. Iya, jadi kan kalau misalnya Bung Dal sama Epran ngelihat pertandingan antara Indonesia lawan Jepang di BK kemarin, kita sekitar 15 menit awal kita bermain bagus itu karena back kita ikut bermain. Salah satunya adalah Kevin Dick di situ. Dia sudah bermain di Liga Eropa. Dan dia sangat bagus sekali intercept, kemudian membantu serangan. Dia juga sempat mengirim crossing ya. Beberapa crossing tapi memang gagal dimanfaatkan oleh penyerang kita gitu. Dan ketika Kevin Dick cedera, nah itu kelihatannya berubah gitu. Jadi kembali ke awal kita dikurung oleh Jepang. Nah, itu sebenarnya bagus yang diterapkan oleh Sintayong ini. Cuman kan dari segi lawannya gitu. Karena kan lawan kita tangguh, kita mencoba untuk menyerang. Nah, tapi ketika salah satu pemain kita cedera atau keluar lapangan, itu mengurangi intensitas menyerang kita. Jadi itu yang menyebabkan ketika lawan Jepang itu kita dikurung. Benar. Saya pikir itu mungkin faktor kedalaman dari skuad juga ya. Istilahnya untuk lapis pertama dan lapis kedua itu ada gapnya juga, gap kualitas di situ. Sehingga kalau misalkan untuk lapis pertamanya itu ada sedikit pergantian, untuk lapis keduanya ini juga tidak bisa dalam level yang sama untuk bisa menggantikannya gitu kan. Dari sangat dilematis ini. Ya itu makanya mungkin kedepannya itu tetap kita butuh pemain naturalisasi baru ya. Yang sedang dalam proses ini kan ada Ole Romeni dan Jairo Ridwell. Ole Romeni sendiri mungkin Maret sudah bisa debut dia bermain untuk timnas karena proses administrasinya itu udah selesai. Konfirmasi dari Erick Thohir kemarin itu udah ada statementnya. Jadi tinggal pengambilan sumpah WNI-nya. Gitu. Ada juga mungkin di link di belakang ini yang request khusus dari Patrick Kluivert dan pelatih teknis ini untuk menyediakan pemain-pemain yang sesuai dengan selera lah ya dibilang, ataupun nanti yang bisa mendukung formasi yang diinginkan oleh Patrick Kluivert dan kawan-kawan gitu. Ya, penyisihan pemain-pemain ini kan kita timnas Indonesia sendiri lagi naik-naik daunnya ya. Banyak pemain-pemain Eropa, pemain-pemain keturunan Indonesia langsung banyak yang mau menjadi pemain naturalisasi. Nah, ini tugas PSSI juga untuk menyeleksi pemain-pemain yang cocok untuk kita. Ya, emang belum fix ya line up kita di pelatih baru kita, emang belum fix. Tapi saya harap terutama di pemain inti ya,
harus ada pemain lokal. Kita di pemain inti cuman ada 2 ya kalau tidak salah ya, Rizky Ridho sama Marcelino. Nah itu yang pemain lokal kita di Indonesia asli. Nah sisanya emang naturalisasi. Nah saya harap juga ini walaupun nanti akan naturalisasi, untuk komposisi pemain lokal kita tetap ya, kita harapkan. Tapi ini sebenarnya tergantung pelatih walaupun memang belum ada siapa yang akan dinaturalisasi, apakah itu 2 orang, 3 orang gitu. Kalau misalnya naturalisasi bertambah, kemungkinan ada juga yang pemain yang keluar kan. Nah itu kan kemungkinan besar pemain kita pemain lokal kita gitu. Nah ini yang sangat kita sayangkan gitu. Karena kalau menurut saya ada satu pemain yang menurut saya bagus ketika dia bermain, itu ada Malik Rizaldi. Nah itu sebenarnya bagus sebenarnya untuk pelapis ya, tapi sempat pernah dijadikan starter oleh Sintayong, saya lupa itu lawan apa. Nah itu sebenarnya yang salah satu pemain lokal yang cukup bagus. Jadi intinya tetap ada pemain lokal di line up inti dan juga di line up cadangan. Jadi menurut Bung Efran sama Bung Ricky ini, kalau dengan memang nanti formasi seperti itu, mungkin timnasnya kita ini akan seperti sama dengan timnas Prancis ya, misalkan memang dia yang diisi oleh banyak hampir seluruh pemain juga, diaspora gitu, pemain naturalisasi gitu kan. Jadi kalau saya sih secara pribadi tidak menjadi masalah ya, karena itu merupakan mereka juga kita rekrut melalui mekanisme yang berlaku dan diakui juga oleh FIFA. Tapi mungkin nanti ini akan mendapatkan tekanan yang lebih besar juga nanti dari dari publik ya. Mengapa dari sekian banyak pemain ini tidak ada satupun, atau yang paling banyak itu adalah pemain-pemain malah dari luar negeri gitu kan. Ini apakah strategi instan seperti ini? Ya saya rasa tidak masalah juga ya. Enggak masalah sih, karena kan setahu saya ya itu naturalisasi ini kan permintaan dari Sintayong sendiri gitu. Karena kalau misalnya kita murni mengandalkan pemain lokal kita, berat kita untuk bisa ke Piala Dunia, berat sekali gitu. Karena kita tahu kualitas dan kuantitas pemain kita kan, kita di Piala AFF dengan tim senior saja masih kita sering kali di runner up gitu. Kita final di kandang saja kita kalah ya. Nah makanya salah satu solusinya adalah naturalisasi itu. Tapi kan naturalisasi kan tidak gampang. Nah jadi ini PR dari Erick Thohir, Ketua PSSI, bagaimana memanage antara pemain naturalisasi tanpa menghilangkan pemain kita sendiri dari lokal kita sendiri, karena kan tidak mungkin itu kan naturalisasi semua gitu kan. Jadi harus ada pemain lokal, baik itu di line up inti ataupun di pemain cadangannya gitu. Makanya ini tugas dari Kluivert dan PSSI juga ya untuk kedepannya, untuk mengangkat pemain lokal menjadi yang berkualitas itu, dari pembinaannya dan kompetisi di lokalnya, kompetisi liga yang berkelanjutan ya benar. Jadi memang ini saya bilang sih sebuah perjalanan yang panjang ya, karena kita lihat dulu bagaimana kita sangat menaruh harapan yang besar ya kepada timnas U19 kita di bawah besutan Pak Indra Safri ya waktu itu ya. Cuma memang karena tidak ada kelanjutannya itu ya, akhirnya formasi yang sebegitu bagus dan pemain-pemain yang bagus itu akhirnya tidak bisa melewati ke timnas senior sendiri gitu loh. Jadi maksudnya tidak ada kesamaan visi dari misalkan pembinaan pemain juniornya, terus misalkan ke remaja, terus misalkan ke senior gitu kan. Jadi itu memang sangat dibutuhkan sebuah kerja keras untuk bisa. Iya, karena kan mungkin juga ya salah satu tujuan naturalisasi itu kan bukan hanya untuk sisa pertandingan 4 kita kan ya, lawan Australia, Bahrain, Cina dan Jepang gitu ya. Ini juga kan untuk antisipasi kita berada di ronde keempat ya. Ya, ronde keempat, kemudian ketika kita gagal di ronde keempat kita mau ke playoff. Ya. Sebenarnya itu tujuannya bagus. Ya, tujuannya bagus karena kita untuk menghadapi ronde keempat dan playoff. Nah, ini
salah satu tujuannya adalah naturalisasi. Nah, ini yang memang sedang gadang-gadakan oleh PSSI kita. Walaupun memang tidak bisa bermain di ronde ketiga ini karena memang ada peraturan dan lain sebagainya. Dia bisa bermain di ronde keempat gitu. Kita nggak tahu nanti apakah akan ada lagi naturalisasi gitu. Setelah ronde 4 ini setelah ronde ketiga ini selesai, kita berada di posisi 3 atau 4 atau bahkan di bawahnya kan. Berarti kalau misalnya di bawah kan kita sudah selesai kan. Kalau misalnya kita berada di 3-4 kita kan lanjut gitu. Dan di ronde keempat juga kan dibagi grup kalau tidak salah ya. Dibagi grup, nanti ada pertandingan lagi. Dan juga itu home away lagi ya kalau tidak salah. Nah itu apakah itu nanti akan ada naturalisasi lagi? Nah kita kan nggak tahu apakah yang ada 3 pemain katanya hari ini nanti akan jadi naturalisasi. Apakah itu dipakai untuk ronde ketiga atau nanti kalau kita bisa lolos itu dipakai untuk ke ronde keempat, ataukah nanti akan ada naturalisasi lagi gitu. Nah ini kan kita nggak tahu, tapi saya harap ini benar-benar berkualitas gitu, jadi jangan hanya kuantitas gitu. Jadi ini untuk kedepannya untuk ke Piala Dunia yang 2026 ya. Kalau pertanyaannya apakah ada naturalisasi lagi, kalau saya lihatnya dan saya yakin ya ke depan itu masih ada pemain-pemain naturalisasi berdatangan dengan sosok Kluivert sendiri yang memang dikenal legenda Belanda ya, dan legenda Barcelona juga. Ya, benar ya, karena kita lihat juga ya kalau di Karakau juga di negara itu juga sebenarnya dia banyak juga membawa pemain-pemain dari Belanda, dan yang kita harapkan memang seperti itu, jangan hanya kuantitasnya yang banyak nih. Kita juga kan pengen melihat sekelas, misalkan ya kita bisa bermimpi lah bisa membawa sekelas Robben, kelas Van Persie untuk ke Indonesia gitu kan ya. Kita kan harus punya seperti itu. Hal itu memang membuat sebuah negosiasi bisa lebih smooth ya, karena di situ ada senior mereka, di situ ada orang natif mereka yang akhirnya memberi kenyamanan kepada pemain-pemain yang mungkin tidak mendapatkan kesempatan untuk bermain di timnasnya Belanda. Dia bisa datang ke Indonesia gitu lah, dan membantu mereka juga meningkatkan karir mereka di sini. Itu mungkin salah satu tujuan Kluivert ke Indonesia ya. Salah satunya kan karena memang bisa menarik calon pemain yang akan dinaturalisasi. Wonderkid baru lah ya. Wonderkid yang baru, karena kalau misalnya mungkin Erick Thohir atau PSSI susah untuk menarik pemain ini untuk dinaturalisasi, kemungkinan dengan adanya pelatih Kluivert, nah dia mungkin langsung mau gitu. Jadi melihat ke sosok juga nih, seniornya gitu ya. Ini legenda. Jadi Patrick Kluivert siapa yang tidak kenal ketika bermain di Ajax ataupun di Barcelona kan, itu yang kemungkinan yang membuat calon pemain ini mau ke Indonesia untuk membela tim kita gitu. Makanya kabarnya kan salah satu tugas dari Kluivert sendiri itu menego pemain-pemain baru ya untuk naturalisasi. Targetnya ya. Ya kita berharap seperti itu ya. Jadi mungkin dulu pernah kita lihat bagaimana di beberapa tim di Italia juga tetap memberdayakan dalam tanda kutip pemain senior untuk bisa menarik juniornya. Bahkan di Inter dulu ada dibilang Argentinasiasi ya, karena dengan adanya pemain senior Argentina, ya semua pemain Argentina akan datang ke situ. Kalau di Milan dulu ada misalkan pemain Brazil senior di situ, seperti misalkan Leonardo, akhirnya bisa menarik pemain-pemain baru juga. Mereka itu seperti magnet yang bisa mendatangkan pemain-pemain yang berkualitas ke timnas. Banyak contohnya, maksudnya Indonesia ini dicontoh negara lain. Salah satunya di Asia Tenggara kan ada Vietnam, itu sudah mulai mengikuti gitu kan. Ada siapa ya namanya saya lupa, jadi yang mencetak gol di Piala AFF kemarin ya. Nah itu salah satu yang Vietnam naturalisasi. Kemudian juga kalau tidak salah sang kiper juga dia naturalisasi juga. Nah ini dan mereka juga bermain cukup bagus ya. Jadi saya harap itu yang terjadi gitu. Saya harap itu yang terjadi.
dan nanti sistem permainan kita tetap menyerang, walaupun kita juga melihat melihat lawannya ya, hadapi ya. Apakah itu Jepang, Australia gitu, karena nanti ketika kalau di Australia kita main ke tandang, jadi kita ke Australia. Ini apakah pelatih baru kita ini menerapkan menyerang atau bertahan, itu kan, karena itu kan pertandingan pertamanya ya. Pertandingan pertama debutnya si Patrick Kluivert menghadapi Australia di kandang Australia. Apakah dia berani menerapkan pola baru menyerangnya, ya kan? Karena ini lawannya Australia. Jadi Australia sudah beberapa kali ke Piala Dunia, kemudian pemain-pemain juga memang sudah mumpuni. Apakah Patrick Kluivert ini berani untuk menerapkan strategi menyerangnya, atau mungkin juga bisa malah sebaliknya menerapkan sistem bertahan atau counter seperti STY. Nah ini kan kita akan lihat apakah si pelatih baru kita ini berani gitu kan. Karena ini kan bisa dibilang kuncinya malah Australia gitu kan. Menang kita ketika menang, syukur banget kalau kita bisa menang. Ya, modal yang besar. Karena lawan setelahnya adalah Bahrain dan Cina, terakhir Jepang kan. Iya. Syukur-syukur kita menang atau kita bisa menahan seri Australia ketika kita bermain di GBK kemarin kita 0-0 ya. Nah itu apakah si pelatih baru kita ini dia berani menerapkan sistem sistem permainannya dengan menyerang agresif ya, karena lawan kita adalah Australia. Saya kira kita makin tidak sabar nih ya menunggu debut dari Patrick Kluivert ini di Australia, bagaimana nanti dia meracik tim ini untuk bisa lebih solid ya, lebih ada perubahan. Ya, karena kalau misalnya menang ya lawan Australia, itu motivasinya akan tinggi gitu. Akan tinggi, apalagi lawan kita setelahnya adalah Bahrain dan China. Nah, kalau misalnya kita menang, kita motivasi kita tinggi untuk mendapatkan poin itu. Karena kan kalau tidak salah poin maksimal yang kita dapat itu kan di ronde terakhir ya, pertandingan terakhir ini adalah 6. 6 itu kemungkinan besar itu menang lawan Bahrain dan China. Nah, kita kan ketika posisi 6, kemungkinan besar ketika poin kita dapat 6 sisa pertandingan ini, posisi 3-4 itu kemungkinan besar kita ada di situ gitu. Kemungkinan besar ya. Apalagi kalau misalnya kita bisa menang melawan Australia, nah kemungkinan itu posisi kita 2 bisa bersada di posisi 2. Tapi kan kita tetap melihat pertandingan yang negara lain gitu. Jadi saya harapkan itu yang terjadi gitu sebenarnya, walaupun memang sepertinya sulit untuk terjadi. Karena kita ketika nanti lawan Jepang di kandang Jepang berat sepertinya, seri saja berat ya. Itu yang jadi patokan gitu ya. Mission Impossible sepertinya kalau bermain di Jepang. Di kandang GBK saja dibantai 4-0 kan, apalagi mengharapkan di Jepang. Tapi saya rasa ya keajaiban itu tetap ada ya di sepak bola. Kita sering mendengar bahwa bola itu bulat ya. Kita harus tetap mengawal ya timnas di bawah asuhan Patrick Kluivert ini untuk 4 pertandingan terakhir belakang ini. Mungkin seperti itu Sobat Lampung Pos, dialog kita, obrolan kita di Jebol pada siang hari ini. Kita tetap antusias untuk melihat timnas ke depannya seperti apa. Kalau melalui statement dari Patrick Kluivert sendiri, dia ingin menerapkan strategi ultra defensif 4-3-3 ya. Jadi kita berharap anak-anak juga bisa terus beradaptasi terhadap skema tersebut dan bisa membawa hasil yang optimal dari Australia untuk pertandingan pertama. Demikian Sobat Lampung Pos untuk episode kita yang kedua untuk Jebol. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Selamat siang.